warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Bungsu Apriani dengan NPM 23050058. Kali ini aku akan membahas secara singkat mengenai apa sih analisis kebijakan publik. Mungkin langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu perlu diketahui bahwa analisis kebijakan publik itu merupakan proses intelektual yang mana melibatkan pemeriksaan dan evaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat, merumuskan alternatif kebijakan, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan yang ada atau akan yang diterapkan. Analisis ini melibatkan pengumpulan data, analisis kualitatif dan kuantitatif, serta penggunaan berbagai metode untuk merumuskan solusi yang paling tepat. Yang kedua itu tujuan analisis kebijakan publik, yang dimana tujuan analisis kebijakan publik ini adalah untuk yang pertama itu untuk mendukung pembuatan kebijakan dalam keputusan yang lebih baik melalui penyediaan informasi yang relevan dan objektif. Selanjutnya itu untuk menganalisis masalah publik secara sistematis dan menyarankan alternatif kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya untuk menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal. Dan selanjutnya itu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik dengan mencari kebijakan yang lebih efisien dan adil. Selanjutnya itu adalah metode analisis kebijakan publik. Berbagai metode digunakan dalam analisis kebijakan. Di antaranya itu adalah analisis cost benefit, yaitu menilai keuntungan dan kerugian dari suatu kebijakan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial. Selanjutnya itu ada analisis resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko yang mungkin timbul dari suatu kebijakan. Selanjutnya ada analisis multi kriteria, yaitu membandingkan berbagai alternatif kebijakan berdasarkan beberapa kriteria. Dan selanjutnya ada simulasi dan model matematika, yaitu menggunakan model matematis untuk mensimulasikan hasil dari kebijakan yang berbeda. Dan ada analisis stakeholder, yaitu menganalisis siapa saja yang terlibat dalam kebijakan dan bagaimana kepentingan mereka itu dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya ada proses analisis kebijakan umumnya, itu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yaitu menentukan isu atau masalah utama yang membutuhkan perhatian kebijakan publik. Selanjutnya itu ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data relevan melalui penelitian, survei, wawancara, dan sumber lainnya untuk memahami berbagai masalah tersebut. Selanjutnya ada penentuan alternatif kebijakan, yaitu mengembangkan berbagai alternatif kebijakan yang bisa menjadi solusi atas masalah yang ada. Selanjutnya itu ada penilaian alternatif kebijakan, yaitu membandingkan alternatif tersebut berdasarkan kriteria yang relevan seperti efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Selanjutnya itu penyusunan rekomendasi, yaitu menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penilaian alternatif. Dan ada implementasi dan pemantauan, yaitu mendukung implementasi kebijakan dan melakukan pemantauan untuk menilai keberhasilan atau kekurangan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya itu ada produk luaran hasil analisis kebijakan. Produk luaran dari analisis kebijakan itu bisa berupa dengan laporan analisis kebijakan, yaitu dokumen yang berisi analisis mendalam tentang masalah, alternatif kebijakan, dan rekomendasi. Selanjutnya itu ada rekomendasi kebijakan, yaitu usulan konkret kepada pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah publik. Dan selanjutnya itu ada kebijakan yang diterapkan. Setelah dianalisis, hasilnya itu berupa kebijakan yang disarankan dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dan selanjutnya itu ada evaluasi kebijakan versus analisis kebijakan nih. Evaluasi kebijakan itu fokus pada penilaian terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan. Tujuannya itu adalah untuk mengukur keberhasilan, dampak, efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Selanjutnya itu ada analisis kebijakan, lebih fokus pada proses perencanaan dan pembuatan kebijakan, yakni untuk merumuskan kebijakan yang tepat sebelum diterapkan. Ini mencakup identifikasi masalah atau pilihan alternatif kebijakan. Perbedaan utama dalam evaluasi kebijakan itu dilakukan setelah kebijakan dijalankan, sedangkan analisis kebijakan itu dilakukan sebelum kebijakan itu diimplementasikan. Selanjutnya ada profesi analisis kebijakan. Seorang analis kebijakan adalah profesional yang memiliki keterampilan
dalam penelitian, analisis data, dan pemecahan masalah publik. Mereka biasanya bekerja di sektor pemerintahan, seperti sebagai staf atau konsultan di lembaga-lembaga pemerintah yang merancang dan mengevaluasi kebijakan. Selanjutnya ada think tanks, yaitu organisasi riset yang menghasilkan studi kebijakan untuk memberi masukan kepada pembuat kebijakan. Selanjutnya ada organisasi internasional, yaitu mengkaji kebijakan global atau kebijakan yang berdampak lintas negara. Selanjutnya ada itu LSM, yaitu menyediakan analisis kebijakan terkait isu-isu sosial dan kemanusiaan. Seorang analis kebijakan perlu memiliki kemampuan riset yang kuat, di mana kemampuan analisis data, keterampilan komunikasi, serta pemahaman mendalam tentang isu-isu publik dan sistem pemerintahan. Dan perlu diketahui bahwa analisis kebijakan publik itu adalah alat yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan yang tepat dan efektif. Dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti dan analisis yang sistematis, proses ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam dunia yang terus berkembang, profesi analis kebijakan akan semakin penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu dapat membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai analisis kebijakan publik dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.